Mending nggak makan daripada nggak rokok, Bun. Rokok nggak jadi persoalan gitu buat hidupku. Rokok doang dipermasalahkan gitu. Mending nggak makan daripada nggak rokok, Bun. Itu, Bun. Yang penting ada rokok, ada kopi, nggak ada beras, ada mertua, Oke. ada orang tua Oh, gitu. Masya Aman. Allah. Mertua kan punya sawah gitu, Bun. Iya, Kalau iya. beras mah aku mah nggak gimana ya, nggak sampai pusing gitu. Kalau Heeh. nggak ada rokok baru Pusing. gelagapan. Kalau masih gel pasti mending ngerokok cari kerjaan lain. Ketika kita membangun sebuah keluarga, ada konsekuensi, pembiasaan-kebiasaan yang mungkin belum berfaedah, satu persatu harus kita mulai tinggalkan. Karena apa? Kembali seperti yang tadi dikatakan, bahwa orang tua adalah pendidik dan contoh terbaik untuk anak-anak berperilaku. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa sih Bunda Dina? Kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya sih masih pro dan kontra ya. Masih banyak sekali orang yang melakukannya, terutama para ayah. Nah, terutama yang berkaitan dengan konteks mengenai sesuatu yang bisa dibilang kurang berfaedah. Apa itu? Merokok. Di sini saya tidak akan membahas tentang apa itu haram atau halal ya. Karena kita bukan itu konteks yang akan kita bahas, apakah rokok haram atau halal. Apakah rokok itu baik atau tidak? Bukan, kita nggak akan bahas itunya. Tapi yang kita titik beratkan hari ini adalah apakah tindakan atau perilaku yang saat ini masih kita lakukan dan ketika kita dititipin oleh anak, atau misalnya kita berada di sebuah lingkungan pendidikan ya, kita kembalikan kepada apakah itu baik untuk menjadi contoh atau tidak. Nah, sekarang yang sedang mendengarkan podcast Dunia Keluarga Ajaib. Dan di sini sekali lagi saya tidak akan menghakimi siapapun ya. Artinya kita hanya ingin mendengar dari praktekers kita. Apa sih dampaknya ketika meninggalkan pembiasaan ini ya. Nah, karena gini, ketika hal ini dilakukan ya, dirubah, tadi Allah akan merubah nasib. Itu benar gak? Nah, praktekers inilah yang akan cerita bagaimana sebelum kisahnya sampai akhirnya suatu hari pembiasaan yang ingin dia rubah ini akhirnya bisa menyelamatkan seseorang. Nah, sekali lagi kita tidak bahas tentang boleh, tidak gitu ya, haram, halal, itu masih kontroversi. Semua itu tergantung. Makanya sekarang pertanyaan Bunda Dina, sebelum kita datangkan praktekersnya, andai Anda masih melakukannya, Anda adalah selaku seorang pendidik di rumah, atau Anda seorang guru, tempat di mana Anda mengajar, atau Anda bukan guru, tapi Anda berada di tim pendidikan tersebut. Andaikan Anda punya anak, kalau pembiasaan ini masih dilakukan, lalu anak Anda yang berusia di bawah usia 17 tahun misalnya bertanya, "Ayah, aku boleh nggak nyoba sekali aja? Kan ayah juga kayak gitu. Boleh nggak aku ngelakuin sekali aja?" Nah, andaikan itu keluar dari anak Anda, apakah Anda ridho? Apakah Anda akan memperbolehkan? Atau Anda ikhlas memberikan kesempatan anak Anda untuk satu kali saja? Silakan tanya pada hati nurani kita yang paling dalam selaku orang tua. Karena podcast ini tentang dunia keluarga ajaib dan kita akan belajar sama-sama dari para praktekersnya. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Oke, kembali bersama saya dengan Bunda Dina dan kali ini kita tidak sendirian ya. Kita ditemani oleh salah satu dari Bapak Siap Tanggap. Nah, Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, Bunda, Masya Allah, baik. tambah sehat aja ya.
Makin sehat Bun, Makin sehat. makin sehat Bun. Oke, Ayah Denny coba perkenalkan dulu dong dengan keluarga ajaib kita nih yang lagi saat ini menonton podcast kita ya. Perkenalkan diri, usia dan dari mana. Silakan. Baik Bun, nama saya Denny Mulyana, usia saya 36 tahun, dan saya tinggal di Sindangkerta Bun. Oke. Ini Sindangkerta itu sebelah mana ya? Bisa ada peserta kita yang mau nonton nggak tahu gitu karena ini kan dari mancanegara juga loh. Masih KBB Bun, Oh, masih KBB. masih Bandung Masih Barat. Bandung Barat, Oh, Bun. oke, dari Oke. Bandung Barat ya. Iya Bun. Oke, Ayah Denny nih, kita kan lagi ngebahas tentang tadi saya sudah opening ya. Artinya Pak Denny dulu memang pernah memiliki pembiasaan merokok ini. Pernah? Sangat Bun. Sangat. Sejak Iya. usia berapa? Kalau Sejak- saya boleh tahu. Ya dari kalau intensnya dari mulai bekerja Bun, usia Dari mulai 21 bekerja. tahun ya. Oke, tapi mulai coba-coba? Dari sekolah pernah Oh, dari coba-coba, sekolah. Bun. Sebenarnya waktu sekolah itu terinspirasi dari siapa? Kalau boleh tahu. Nih sekolah tuh kan ada TK, apa dari TK, dari SD, SMP atau SMA? Dari SMA Bun. Oh, dari SMK ya, SMK ya. SMA. Itu terinspirasi siapa itu? Ya sebetulnya ya lingkungan sih. Oh, Melihat lingkungan. ayah sendiri juga. Oh, Bun. gitu. Betul Bun. Oke. Jadi pertama melihat ayah, kedua lingkungan mendukung sekali. Betul Bun. Mendukung sekali. Mendukung Berarti sekali. dari SMA sampai dengan 30 30 tahunan. betul Bun. Oke. Sebenarnya persepsi Pak Ayah Denny sebelumnya tentang rokok itu seperti apa sih awalnya? Makanya kenapa is oke gitu melakukan itu kan? Kalau dulu sih awalnya kayak keren aja gitu Oh, Bun. keren. Kayak keren Pertama. aja yang Oke, ngerokok tuh gitu terus? ya Bun ya. Kesananya ya jadi kebiasaan, jadinya jadi candu gitu Bun. Oh, oke. Itu kenapa bisa sampai tahap candu itu? Karena memang sudah tidak bisa berhenti? Betul Bun. Malahan kayak yang apa ya? Kayak nggak tenang kalau nggak ngerokok gitu Oh, Bun. jadi nggak tenang kalau nggak Betul, ngerokok. gelisah. Oke. Terus apa-apa tuh justru udah jadi habit ya Bun, jadi kebiasaan pagi-pagi ngerokok dulu. Oke. Sebelum kegiatan merokok dulu. Jadi Oke. seperti itu Sesudah Bunda. kegiatan merokok dulu. Merokok Jadi juga. semuanya tenang aja ya. Nah itu Jadi Bun. kayak air putih gitu ya. Nah iya Oke. betul Bun. Ayah Denny tenang. Ayah Denny juga nggak sendirian kok. Ya. Iya. Ayah Glenn juga adalah alumni. Sama seperti saya. Ya. Alumni ya. Beliau bahkan sangat luar biasa. Namun ya tadi ada fase hidup yang memang Allah mengingatkan ya Betul. bahwa kita sudah dititipin anak, kita sudah dititipin dunia pendidikan. Namun saya paham banget ketika ada orang yang akhirnya bisa jadi candu gitu ya, Iya. karena apa-apanya kok kayaknya kayak ada yang aneh gitu kalau belum melakukan hal Betul tersebut. Bunda. Nah, sampai akhirnya sih sedikit saya sharing, makanya saya ngerti banget kalau ada orang yang bilang candu, dan untuk mencapai titik Ayah Glenn berhenti pun juga itu tidak mudah. Tapi saya ngeliat sih itu ada doa anaknya ya. Jadi akhirnya waktu itu posisinya Bunda itu dan Ayah dapat clue ceritanya. Hidup kita tuh pernah ajaib. Iya. Tapi stagnan. Dan waktu itu bertanya gitu, apalagi sih yang harus aku perbaiki gitu kan? Sholat udah, sedekah udah, ya, muliain orang udah, berkorban untuk banyak orang udah, bahkan pakai harta, jiwa, raga gitu kan. Tapi kenapa ya stagnan gitu? Ternyata ada sinyal-sinyalnya dari itu. Iya. Dan itu kita coba ikuti, dan akhirnya bukan kita langsung, tidak juga, tapi proses akhirnya balik lagi. Tapi pernah berniat berhenti? Pernah Bun. Mencoba pernah? Mencoba pernah. Caranya? Ya itu dengan cara-cara yang ya diganti sama permen atau lain-lain, tapi tetap Bun belum mudah juga Bun. Belum berhasil ya. Belum berhasil. Belum berhasil gitu Bun. Mungkin gini kali ya Pak Den, mungkin yang sedang nonton podcast kali ini, lah elah rokok aja biasa kali ya. Nah itu mungkin Bun seperti Betul itu nggak? Bun. Iya Bun. Kayaknya nggak seru amat ngomongin podcast tentang rokok gitu, itu kan Nah. hak asasi manusia gitu Iya. kan. Tapi tadi Bu Nadia udah bahas, kita tidak bahas tentang halalnya gitu ya, tapi kita kepada apa yang bisa Pak Denny rubah. Tapi memang sebelumnya juga pengen berhenti tapi nggak sanggup, nggak bisa. Itu dia Bun. Serasanya berat gitu Bun. Serasanya berat. Jadi apa ya? Banyak godaannya Bun. Banyak Banyak godaan. godaannya. Oke, Masya Allah ya. Gitu, Bun. Nah, ketika akhirnya terus berjalan nih, ketika pernah nyoba terus nggak berhenti gitu kan, ada yang pernah ngingetin nggak? Banyak ya Bun ya. Oke, apa aja tuh sinyal-sinyalnya? Dari istri juga gitu Oh, kan. Ini mungkin. istrinya berapa?
Satu, Oh, satu. Anaknya? anaknya Oh, 2, Bun. anaknya 2. Jadi nggak dibalik. Enggak, Oh, nggak ketuker. enggak. Oke. Dari siapa aja nih awal-awalnya gitu untuk bisa mendampingi Pak Denny untuk berubah, kan tadi ya Allah kan nggak akan merubah nasib suatu kaum nih Betul. jika kaumnya tidak mau berubah gitu. Nah, ini Pak Denny dapat sinyal dari mana aja? Dari istri saya, Bun, tentunya ya, Bun, yang nomor Dari 1 dari istrinya. istri. Satu, istri ngomongnya langsung atau nyindir-nyindir atau bagaimana? Kalau istri saya tuh, Bun, tipikal yang mungkin taat sama suami ya, Bun, ya. Oh, Jadi oke. dia tuh sebenarnya ketika dia mengingatkan secara langsung tuh enggak ya, Bun, ya. Oke. Tapi ketika diingatkan lewat guru saya itu Bunda gitu kan, Iya. dia tuh seolah-olah yes gitu di belakang gitu, Bun. Ketika Bunda mengingatkan itu, istri saya tuh seolah-olah dapat dukungan penuh gitu, Oh, Bun. Karena kalau oke. secara langsung ke saya tuh dia enggak, Bun, Enggak, memang tidak gitu. ya tadi karena taat ke Betul, suami, Bun. sebenarnya tahu itu belum Tahu. tepat buat jadi contoh buat Iya. anak-anak gitu. Tapi ke Pak Denny pun nggak pernah Enggak pernah langsung. langsung, paling nyindir-nyindir, Bun. Oh, nyindirnya gimana? Boleh cerita dong ke Eee, pemirsa DKA nih. paling nyindirnya itu ada temennya yang nggak ngerokok, "Papa bisa nggak?" Gitu, kayak Oh, gitulah, oke. Bu. Lembut banget Lembut ya. banget. Heeh. Gitu. Tapi yang nggak berani dia tuh kalau kalau langsung Melarang. melarang berhenti gitu. Oh, Makanya oke. ketika Bunda mengingatkan untuk berhenti, oh dia seneng banget, Bun. Aku nggak ngingetin loh. Oke, Aku Bun. cuma masuk ke sebuah materi aja Materi. sebenarnya. Kesindir apa gimana itu? Ya seperti itu, Bun. Tapi ya saya merasanya itu teringatkan gitu, Bun. Oh, Kalau oke. memang awalnya dari situ sih, Bun. Oke. Awalnya dari situ, Bun. Saya ceritain dulu ya sama pemirsa. Siap, Bun. Kenapa Pak Denny agak-agak kesindir gitu ya? Siap, Oke. Bun. Jadi begini, pemirsa DKA, waktu itu saya membuat sebuah kelas ya, khusus untuk pembinaan para guru dan staf-stafnya. Jadi kami tuh memeriksa apa sih yang masih belum kami perbaiki ketika kami berada di lingkungan pendidikan. Nah, salah satu ilmunya adalah kita mengecek nih apa yang menjadi 77 dosa besar, Betul, bukan betul. dosa besar ya, dosa aja Dosa gitu ya, betul, benar. yang masih bisa kita lakukan. Betul, Nah, Bun. saat itu memang tidak ada yang namanya dilarang merokok gitu ya. Cuman saya ngomong gitu, saat itu kita berada di dunia pendidikan. Waktu kami dapat sinyal, kenapa Pak Glenn dan kami berhenti merokok gitu ya, itu karena dapat sinyal pertama. Waktu itu tiba-tiba ketika saya bertanya, "Allah, apalagi yang harus saya benerin? Kenapa hidup saya dibikin stagnan lagi?" Pertama nih Pak Denny, waktu itu pun saya ceritain kan, Iya, Bun. saya Betul. pas buka Facebook, pas saya buka Facebook ternyata mentor saya, di situ kasih link tuh. Waktu itu Menteri Pendidikannya masih Bapak Anies Baswedan, ya sebagai Menteri Pendidikan. Nah saat itu pas saya buka Facebook, mentor saya share itu, dia bilang begini, Bapak Anies Baswedan akan memutasi guru-gurunya yang merokok di depan siswa. Wah, waktu zaman saya SD kan sama SMP enak aja guru ya, Iya, betul, betul, Bun. sambil ngajar di depan kelas gitu ya, Betul, betul. kelepas-kelepus gitu. Terus anak laki-lakinya tuh begini, noong, enak ya gitu. Betul, betul. Jadi akhirnya kabita. Iya, itu, Bun. Kabita teh apa ya? Pengen. Pengen tergoda itu ya, Tergoda gitu ya. betul, Bun. Nah terus udah gitu iya gitu ini jawabannya. Pas saya lihat grup tuh Pak Denny, Iya. di situ ada videonya AA Gim bikin video tentang Tuhan kecil. Kalau ke ngenceleng ke masjid 1.000, Betul. kalau ngenceleng ke warung rokok 10.000 gitu ya. Bahkan 20.000, Bun, sekarang. Bahkan 20.000 gitu kan. Jadi Tuhannya tuh yang mana katanya gitu ya. Terus itu dapat banget tuh pas AA Gim bikin kayak gitu. Sampai akhirnya yang ketiga tuh ada lagi di grup WA mengatakan tentang kamu tuh bisa loh beli rumah dalam jangka waktu 5 tahun katanya gitu. Kalau jatah rokok kamu kalikan per hari, per bulan, per tahun. Jadi rumah ya. Jadi rumah dah tuh katanya. Kok nggak minimal rumah, kendaraan katanya. Hitung coba katanya. Mau uang kok dibakar katanya gitu. Sampai akhirnya 3 sinyal itu tuh. Saya ngomong sama Pak Glenn gitu. Ini kali ya penyebabnya, saya bilang gitu. Sampai akhirnya sebenarnya udah baca buku sih.
Ada salah satu bukunya Pak Ipo Santosa judulnya Percepatan Rezeki. Di situ ada bab namanya akar kerugian. Nah, salah satunya waktu itu karena Pak Glenn masih mengerokok, kami masih ngerokok gitu ya. Pas baca itu kayaknya alah lewat gitu. Karena ada tulisan begini, ketika menjadi akar kerugian kenapa kita masih merokok gitu ya. Di buku itu dituliskan begini Pak Denny. Ada sebagian yang membantah, saya sukses kok kalau walaupun saya ngerokok. Ya. Saya masih bisa nyari nafkah kok buat anak istri saya walaupun saya merokok katanya. Lalu guru saya jawab di situ tulisannya, kamu akan lebih sukses dari hari ini dan lebih banyak bisa membahagiakan orang dengan uang yang kamu berikan, dan kamu bisa lebih banyak bersedekah. Disitulah pada saat saya membaca itu bersama Pak Glenn, besoknya saya langsung manggil anak saya dan Pak Glenn manggil anaknya. Anak saya waktu itu kelas 5 SD, bilang begini, Naya, kami akan berhenti merokok. Kalau kami kembali lagi, Naya boleh marah sama ayah. Disitulah Pak, ternyata terjadi percepatan, keajaiban, peluang-peluang, sampai akhirnya saya pernah akhirnya waktu itu pertama kali saya ketemu Pak Nas, ya Pak Nas ke Batu Jajar bersama istri, dan saya jalani bisnis kesehatan saat itu, dan income kami puluhan juta per bulan Masya Allah. dan diganti sama Allah. Keren ya Bun ya. Ya maka saat itu saya ngomong sama di kelas tersebut, termasuk ada Pak Denny kan saat itu. Iya. Saya minta para guru memperbaiki diri masing-masing Betul. untuk 2025. Tapi Pak Denny bilang gak ada rokok kok, nggak boleh Betul. gitu. Ya nggak apa-apa. Itu namanya kan kayak Masih ngolok-ngolok ya. ngolok-ngolok ya Bun. Masih nggak Masih percaya, ngeyel akunya masih Bun. ngeyel Betul ya. Bun. Betul. Nah akhirnya saya minta untuk berubah, tapi saat itu Pak Denny nggak mau ya, Masih belum Bun. belum. Masih hatinya masih keras aja Bun. Oh Masih oke. masih berpegangan. Rokok aman kok. Rokok nggak jadi persoalan gitu buat hidupku. Masih seperti itu Bun. Mumpung masih bisa beli gitu ya, Betul Bun. nggak ngutang lagi gitu. Iya itu Bun. Betul Bun. Betul Bun. Ini kok rokok doang dipermasalahkan gitu. Oh, Itu oke. masih keras hati saya Bun. Betul Bun. Pas Belum melunak itu. masuk Bun. kelas saya. Betul. Masih termasuk melunak. itu. Betul Bun. Oke. Betul. Sip. Dan terus dikerjakan. Dan masih terus dikerjakan. Oke. Saat itu istri hamil berapa bulan? Waktu Ketika masih keras hati. ketika di kelas itu ya Bun ya, Iya. itu udah mendekati ke 8 bulan ya Bun, mau 8 menuju bulan. lahiran itu, 8 bulanan ya Bun ya. Mm-mm. Karena beberapa minggu setelah itu saya baru kerasa banget sih Bun Masya Allah. dampaknya. Dan Jangan diceritain dulu. oh iya ya, Jangan diceritain dulu sendirian. Ya, nanti kita akan kembali lagi bagaimana proses itu. oh siap. Sampai akhirnya Siap, yang Mbak. tadinya ngeyel gitu. Iya iya Apa Bun. kaitannya? Please deh. Nggak dosa-dosa banget gitu Iya ya. iya betul Bun. Kita tunggu sampai keluarga ajaib penasaran. Siap. Kembali lagi bersama dengan kami nanti setelah berikut ini. Oke, ngeyelnya coba boleh nggak sih diceritain agak panjang dikit tuh, ngapain aja tuh ngeyelnya itu gitu kan? Ya begini ya Bun ya. Ah, Ya jangankan Bunda gitu kan, Mm-mm. waktu itu bapak saya aja nggak ngelarang saya ngerokok gitu Bun. Iya, satu bapak Nah, nggak itu. ngelarang, terus Istri mungkin nggak berani Bun ya. Mm-mm. Seorang saya yang nyari duitnya gitu ya Bun. Iya. Istri mana berani gitu kan ngelarang Mm-mm. saya. Terus rokok itu emang enak banget Bun. Mm-mm. Maksudnya yang namanya inspirasi itu ada di rokok. Kadang-kadang saya nggak bisa mikir kalau ngerokok. Mm-mm. Tapi itu tuh bener-bener Bun, bener-bener itu perasaan saya gitu Bun. Mm-mm. Jadi pikir-pikir, Bunda ngelarang aku ngerokok. Sebenarnya kan Bunda juga dulu ngerokok. Aku Iya. malah berpikir begitu Bun. Mm-mm. Ya sekarang aja Bunda lagi enggak. Mm-mm. Aku bener-bener ngeyel waktu itu Bun. Bener-bener keras hati saya. Mm-mm. Bahkan ya habis makan yang ngerokok tuh hampa hidup ini Bun gitu Bun. Jadi kalau yang udah nyandu kayak saya tuh, buat saya rokok tuh ya mungkin itu ya Tuhan kecil. Mm-mm. Saya tuh nggak bisa melakukan semuanya Tanpa kalau nggak diawasi ngerokok. itu. Apalagi ada suatu kerjaan yang mungkin dunia desain Bun ya, yang kadang aku berpikir begini Bun, gimana sih kalau enaknya tuh sambil ngedesain tuh sambil ngerokok. Mm-mm. Coba lihat orang-orang desain di luar sana gitu Bun, Mm-mm. kan enak sambil ngedesain ngerokok. Nah ternyata
Sempet sengeyel itu, Bun. Iya. Pikiran saya sempet sengeyel itu Tapi gitu. selain itu gitu ya, anak juga pernah nggak sih minta ke bapaknya gitu? Pernah? Kan punya anak udah cukup besar. Cukup besar ya. Umur berapa sekarang? Ilma udah 11 tahun, Bun. Oke, karena dulu Ayah Glenn juga dikilik-kiliknya sama anak tuh. Sama anak pernah, Bun, tapi ya itu. Nggak mau denger gitu. Ya, Gimana tuh? apalagi anak, Bun. Iya, terus? Bapaknya kakeknya aja bapak saya udah nggak Mhm. ngaruh, Mhm. apalagi ibu ya, neneknya gitu yang sering. Karena Mhm. kalau bapak tuh karena dia perokok, Mhm. beliau perokok juga gitu ya, Mhm. Bun, ya. Yang sering ngingetin buat berhenti ngerokok tuh ibu ya, Mhm. neneknya Ilma itu. Mhm. Masih ada sekarang? Masih ada Kak, yang Masih udah nggak ada bapak ya, Bun, ya. Oke, terus? Neneknya aja dilawan, apalagi cuma anak kecil, udah anak kecil tahu apa gitu. Oh, Jadi jadi masih, oke. "Pak bisa nggak ngerokok?" Aduh, udah kamu tahu apalah, orang uang papa, kamu masih dikasih uang kok sama papa gitu. Oh. Gitu. Yang penting kamu Oke. jajan, udah Oh, anak penting kecil. kamu jajan Iya, gitu ya, itu betul. uang papa gitu, terserah papa dong gitu. Iya, padahal Hmm. padahal bahayanya ya kerasa banget dampaknya kesehatan gitu buat anak saya gitu ya, Bun, ya. Tapi tetap hati saya masih keras gitu. Walaupun tahu sebenarnya, Walaupun tahu dampaknya tuh ini tuh tahu gitu tahu ya. banget. Dari segi kesehatan ya Tapi pernah nggak sih nggak punya duit gitu, terus pengen banget tuh beli gitu, diada-adain? minta dibeliin sama Oh. istri, Bun. Itu pernah, Bun, sampai sebegitunya, Bun. Saya nggak ya betul kata Bun, nggak ada duit banget ya, transisi saya. Karena Gitu. kan kerja ada sering berpindah-pindah gitu kerja ya, Terus Bun, ya. pernah break nggak kerja gitu Break nggak maksudnya? kerja, Terus? nggak ada penghasilan, ya Heeh. istri dikelek-kelekin. Beli Jadi rokok dong istri yang yang kerja nah, itu yang minta. ngerokok. Betul. oke. Itu seperti itu, Bun. Saking butuhnya. Saking Jadi butuhnya mending itu rokok. ayah rokok beas mah bisa Nah, nyumbang. mending nggak makan daripada nggak rokok, Bun. Itu, Bun. Yang penting ada rokok, ada kopi, nggak ada beras, ada mertua, Oke. ada orang tua Oh, gitu. Masya Aman, Allah mertua kan banget. punya sawah gitu, Bun. Iya, Kalau iya. beras mah aku mah nggak gimana ya, nggak sampai pusing gitu. Kalau nggak ada rokok baru Pusing. gelagapan, pusing gitu. Jadi kayak ikan nggak ada airnya gitu ya. Itu, Bun, sampai ya istri, "Yang beliin rokok dong." Oh, Eh, segitunya. Segitunya, Bun. Segitunya saya Oke. kerokok gitu, Bun, ya. Kalaupun misalnya nih ya, misalnya nih Betul. masih ngeyel gitu. Masih ya. Ini pertanyaan aja nih. Iya, Bun. Kamu kerja nih ceritanya. Kan ada aturan di tempat kerja. Kalau di aturan kerja nggak boleh ngerokok sebagai salah satu syarat masuk kerja, milih mana? Dapat kerjaan apa berhenti ngerokok? Kalau masih Atau ngeyel nih, Bun, jalan ya. Kalau masih ngeyel pasti mending ngerokok cari kerjaan lain. Yang banyak, Bun. Masih banyak kok perusahaan Iya, ya. itu, Bun. Kalau masih ngeyel pasti jiwa saya begitu, Bun. Oke. Saya lebih memilih merokok pastinya, Bun. Seperti itu. Oke. Kalau masih ngeyel ya ibarat kata cuman yang punya perusahaan, cuman yang punya penyedia lowongan kerja gitu, Nggak Bun, ya. cuma satu kan? Iya. Masih Orang banyak. tua aja saya lawan gitu kan, Bun. Ya separah itu kah rokok gitu menyebabkan saya punya pola pikir seperti itu, Oke. Bun. Hidup rokok. Nah itu, Bun, jangan sekarang. Kalau dulu ya hidup rokok saya, Bun. Oh gitu. Kalau dulu Oke. ya, tapi Tuh, makasih banget nih sharingnya ya. itu, Bun. Oke. Namun ketika sudah ngeyelnya sampai kayak gitu tuh, mungkin juga ya udahlah gitu. Kita yang jadi kepala rumah tangga, kita punya hak untuk Betul. ngatur istri dan anak Ya. gitu. Tapi anak dan istri belum boleh tentu ngatur itu ya, Pak. Betul. Betul, Bun. Padahal udah ngerti kalau Udah segi yang ngerti, lain-lain tuh. udah paham Udah gitu, paham. cuman untuk ranahnya rokok tuh kayaknya udah jangan diusik saya. Oh, jangan musik. Betul, Pokoknya Bun. kalau lewat dari garis saya, Garis rokok itu saya itu tembak gitu ya. ngeyelnya saya begitu, Bun. Ah, Ngeyelnya saya oke, seperti itu, siap, Bun. siap. Ya berani gitu ngelawan, berani mengolok-olok tuh ya seperti itu. Oke, kali ini Kang Ayah Denny tidak sendirian ya, dan kita akan menghadirkan istrinya untuk kita cari tahu dan korek-korek, ubak-ubak ya, dari sisi atau point of view-nya dari sang istri. Bagaimana menyikapi atau apa yang dirasakannya tentang habit dari pasangannya. Assalamualaikum Bunda Yuli. Ya, waalaikumsalam Bunda Dina. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih loh sudah hadir di podcast Bunda Dina Ya, sama-sama. bersama Dunia Keluarga Ajaib ya. Oke, boleh kenalkan dulu dong dengan pemirsa kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Yulianti Nurzakia. Saya sebagai pendidik di SD Khairul Razikin Bandung. Masya Allah, sudah berapa lama berumah tangga dengan Pak Denny? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Anak 2 ya? Anak 2. Katanya baru melahirkan.
betul. Oke. Baru berapa ini usia anak yang pertama dan kedua? Usia anak yang pertama 11 tahun, 11 tahun. kalau yang kedua sekarang itu 46 hari. Oh, 46 hari. Jadi ini Iya. baru selesai lewat 40 harinya ya. Ya, Masya Allah. Bahagia bersama pasangannya saat ini? luar biasa bahagia. Bahagia banget. Ini titik balik nih, Bunda Dina pengen tahu nih ya. Kan tadi lagi cerita tentang ngeyel-ngeyelnya Pak Denny nih ya. Tentang pembiasaannya, bahkan sudah ada yang ngingetin ini dan itu. Boleh nggak sih Bunda Dina pengen tahu dari sudut pandangnya Bunda Yuli, apalagi pas tadi katanya diada-adain ya, waktu nggak kerja aja minta sama Tak, istri. betul. Coba cerita dong sama Bunda Dina gitu, boleh nggak? Ya, Oke, boleh. gimana rasanya? Rasanya ya Ketika- istri mana sih yang nyaman gitu ketika Mm-mm. suaminya merokok? Pasti Mm-mm. semuanya juga tidak mau. Nyaman. Istri nggak nyaman gitu. Cuman saya nggak berani mengungkapkan gitu. Iya. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukurnya itu adalah seorang istri itu harus taat kepada suami. Yes, betul Tuh, banget. yang menjadi tolak ukur saya dan Mm-mm. tolak ukur beliau juga. Mm-mm, Ya, mm-mm, setiap melakukan apapun itu gitu patokannya. mm-mm. Nah, suatu hari ketika beliau tidak kerja, saya Mm-mm. yang bekerja, minta uang untuk rokok, hati kecil tetap gedek ya. Gedeg Dan banget. Nggak, coba Sebentar itu. sebentar kadarnya gedegnya segini apa segini? Segini, oh segini. Ya enak, Emang gedegnya gimana? Kenapa? ya enak banget gitu ya. Kayak Denny nggak apa-apa cerita. Nggak apa-apa. Sudah nerima sekarang. Ya, gedegnya katanya segini loh. Segede itu. Hah? Segedeg. Ya maaf. Kenapa Ya. gimana tuh? Saya kan yang kerja gitu ya. Mm-mm. Dia minta uang, tapi Mm-mm. uangnya bukan untuk yang bermanfaat gitu Yang intinya. tadi yang bukan yang Ya, berfaedah ya, ya. bukan yang berfaedah gitu. Mm-mm. Nah, sebetulnya kesel sih, cuman ya itu karena tolak ukurnya harus taat sama suami, ya udah dikasih gitu, walaupun ya hati kecil nggak ridho gitu ya. Mm-mm. Cuman yang menjadi apa ya? Menjadi ngelumet gitu di dalam hati. apa itu what is Eh, melumet? Kalau sebetulnya kalau pengeluaran Iya. pribadi antara Mm-mm. suami dengan Mm-mm. istri gitu ya. Mm-mm. Suami berarti kan ngerokok itu sehari Oh, sehari bisa biasanya habis berapa waktu itu? 2 atau 3 bungkus gitu ya, misal. Kalau 2 sampai 3 bungkus itu kira-kira berapa ya Pak Den? Sekitar 50.000 Bun. 50.000. Oke, Kurang itu lebih. tiap hari Ya. mintanya. Ya. Oh, oke. Ya kalau misalnya udah habis Ah, aja ah, pasti ah, ah, minta. Nah, kalau misalnya itu kan dikasih gitu ya. Iya. Nah, tapi ke pengeluarannya itu kan pasti lebih banyak Lebih suami iya. daripada pengeluaran pribadi saya gitu. Mm-mm. Cuman di dalam hati kecil itu harusnya ini adil. Kalau suami Mm-mm. pengeluarannya misalnya diratakan dia 100.000, Mm-mm. berarti pengeluaran pribadi saya juga harusnya 100.000. Oke. Tapi pada saat itu saya tidak berani untuk mengungkapkan seperti itu. gitu ya. Ibu baiknya punya istri taat banget Saking loh. taat ya. Ya dikasih aja gitu ya, ketika minta ya kasih gitu. Jadi kasih aja walaupun ngegerundel gitu ya, Mm-mm. ngegedekin gitu ya. Oke, padahal kok misalnya dari rokok tuh ya Pak Den ya kan bisa 50.000 tuh per hari. Betul. Atau hitungannya misalnya 100 kali 30 hari tuh. Iya. Bisa pakai apa itu ya? Kalau 100 kali 3 juta tuh. Bisa beli motor second Bun. Sebulan bisa beli Buat motor second ya. Bun. Kalau sekarang udah ngitung ya. Betul. Oke, terus ketika selain cuman ketika posisinya lagi nggak kerja terus minta buat beli itu, ada lagi nggak hal-hal yang Bunda Yuli mungkin tidak sepaham sebenarnya tentang ini gitu? Ya, saya terkadang suka lucu gitu. Ketika Mm-mm. beli rokoknya itu kan suka ada gambar yang nggak bagus itu ya. Di cangkang rokok itu ada gambar-gambar yang organnya Ina rusak bolong gitu ya. Ina. Kok aneh ya? Tahu itu akan menyebabkan seperti itu, Mm-mm. tapi itu yang dikonsumsi gitu. Jadi Mm-mm. sama beliau itu dicoret-coret gitu itunya. Di apa sih gambarnya? Minta spidol pertama sekali. Boleh Terus Bun. gambar itu tadi coret-coret Ya. biar nggak kebaca Biar nggak gitu. kelihatan. Oh gitu. Spidolnya permanen, nggak boleh yang whiteboard karena mungkin kehapus harusnya Saya coret-coretin Bun itu. gitu. Mintanya yang permanen. Iya. Oh oke, itu kelakuannya. Terus kamu pas lihat kayak gitu tuh gimana gitu? Ya pas kesel pasti Oh, berarti ada. pendidik kan? Gue Iya. Oke. Di hati suami seorang pendidik seperti ini gitu ya, gimana anaknya peserta didiknya mau nurut gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita dan pasangannya nggak nurut gitu ya sama Allah, terkadang saya di dalam hati, oh ya Allah,
Berdoa aja ya. berdoa gitu. Saya langsung ketuk Yang Maha Pemilik hatinya. Oh, Masya Allah. Jadi telepon Allah, Iya. WA Allah. Ya Allah. Oke, Masya Allah. Gimana tuh doa sang istri? Karena Allahu ketika jalur dunia gitu ya Mm-mm. sudah tidak bisa, tidak Mm-mm. mempan, suatu hari sebulan sebelum berhenti nih kalau nggak salah. Mm-mm. Oh, jadi sekarang berhenti. Berhenti Iya. total, Bun. Itu gimana titik baliknya coba? Nah, sebulan Masya Allah. satu bulan saya belum ingat ya itu Mm-mm, belum tepatnya kapannya, Iya, cuman iya, waktu itu saya rokoknya bawa di tahajud. Oke. Rokoknya itu saya doain semoga ya Allah hilangkanlah rasa pengen ngerokoknya dan hilangkanlah rasa mau sama rokoknya itu gitu. Oh. Pantes Bun tuh pagi rokok kemana? Udah tahajud mah dia, Bun. Dari rokok saya, Bun, pagi-pagi. Rokok kemana ya? Rokok, Iya. kan diambil istri. Iya. Sekira lagi ngerokok Saya kita diapain, ngajak iya, rokok bener. bareng ya. Itu. Gimana tahajud, Bun. Saya nyanyi itu pagi-pagi. Oke. Rokok kemana? Sampai ngomel-ngomel juga, Bun. Heeh. Rokok kemana sih? Nyimpen aja. Udah urusan rokok mah saya yang nyimpen gitu. Oke. Alasan dia disimpan, Pak, takut Oh hilang. gitu. Aman. Tapi nggak cerita itu di Enggak. bawah tahajud. nggak Baru tahu cerita. sekarang. Baru tahu sekarang. Sampai ke bawah tahajud, Bun. Jadi doanya seperti itu. Iya. Minta kepada pemilik hatinya. Katanya. Dengan dibawa tuh rokok ke sajadah untuk seperti itu. Coba ulangi lagi doanya gimana? Ya. Mungkin pemirsa ya mengalami hal yang Ya, sama gitu. bagi ibu-ibu di luar sana yang Heeh. pengen suaminya berhenti merokok seperti suami saya, ikuti tips dan trik saya. Ya. Jadi bawa saja ke sajadah gitu. Oke, dibawa aja ke sajadahnya Dibawa ya. aja ke sajadah gitu. Minta Oke. sama Allah karena kita lewat jalur dunia udah nggak bisa. Itu kan sebetulnya saya ini yang pembuat rokoknya gimana sih? Sebetulnya nyuruh ngerokok atau melarang? Tapi nulisnya Ya, ada peringatan, ada gambar gitu. Sebetulnya ini tuh gimana sih gitu? Bu Yuli tahu nggak perusahaan yang punya rokok ya rata-rata tengah rokok. Soalnya ngerokok itu buat kata Agim buat orang yang nggak bisa baca aja. Betul kayaknya. Kayaknya dicoretin kantor yang Tutupin. Kebaca. Ada coret itu, Bun. Sampai ke huruf-huruf kan saya gitu, Bun. gitu loh ceritanya. Iya. Jadi kenapa gitu? Ya kata tadi kan Bu Yuli nanya, itu ngasih mau bikin pabrik rokok teh gitu kan ya? Ngelarang ada gambar tapi bikin gitu produksi kan. terus. Gitu. Ya kalau Bunda Yuli mau tahu itu memang rata-rata keluarga yang bikin rokok nggak ngerokok karena dia tahu itu itu gitu. Tapi ya kata Agim pas lagi di video itu lucu banget gitu. Emang rokok buat orang-orang yang nggak bisa baca katanya. Iya, Bapak bisa baca kan? sebenarnya bisa, Bun. Makanya dicoret. Makanya dicoret, Bun. Yang tulisan merokok menyebabkan itu dicoret, Bun. Sampai gambar-gambarnya coretin, Bun. Aku jadi itu ya. Pikir jadi nasib ya. Oke, Masya Allah. Jadi itu akhirnya. Dan apa yang akhirnya dibawa ke sajadah, minta tolong sama Allah, WA Allah, telepon Allah di sajadah. Apa yang terjadi Bu Yuli? Tapi sebentar kayaknya harus yang jawab Pak Denny nih. Itu berdampak nggak doanya istri di sajadah ngumpetin rokok itu? Berdampak, Bun. Tapi sebenarnya bikin saya deg-degan juga, Bun. Oh, oke. Bikin saya copot jantung juga, Bun. Kenapa? Itu. Jadi ya mungkin hasilnya doa beliau juga gitu ya, Bun ya. Mm-mm. Saya berhenti, cuman posisinya memang lagi hamil 9 bulan, Bun. Mm-mm. Lagi hamil Dan ini 9 adalah bulan. anak Anak kedua yang yang sangat sangat dinantikan, Karena Bun. emang jaraknya berapa lama dari anak pertama? 11 tahun, Bun. Oh, 11 tahun. Kita baru menunggu dapet. dapat ya pengen bangetnya 8 tahun mungkin ya, Bun ya, di awal punya ilmu, awal punya anak pertama itu 2 tahun 3 tahun setelahnya nggak terlalu pengen punya adik gitu kan. Jadi setelah lama kesini udah 8 tahun kita sangat menantikan banget gitu, Bun, Oke, kelahiran dan tahun Ilma ke-11 baru punya. adik. Oh, oke. Gitu. Terus itu di mana titik baliknya akhirnya Pak Denny berhenti doa diijabah gitu ya sang istri itu dengan kejadian apa Pak Denny? Awalnya dari Sabtu malam udah kerasa mau lahiran, Bun. Sabtu malam mau lahiran, tapi masih belum ya, masih kuat, masih belum Masih kontraksinya masih belum intens gitu. Dipending ke pagi, Bun. Oh, akhirnya ke pagi. Dipending ke pagi aku bawa ke bidan langsung karena memang persiapannya waktu itu memang ke bidan itu, Bun. Baik. Saya udah siapin semuanya ke bidan gitu. Dengan biaya dan lain-lain sudah
udah saya terjangkau lah di bidan itu. Iya. Dibawa ke bidan akhirnya selama dari jam berapa ya, jam 6 Mm-mm. sampai ke jam 6 lagi Bun. Jam 6 pagi sampai ke jam jam 6 maghrib. Maghrib sore. sore. Oke. Saya menyaksikan banget penderitaan, bukan penderitaan apa ya, apa yang dia rasakan gitu Bun, Mm-mm. karena saya menyaksikan banget kalau kontraksi itu nggak nyaman kayaknya Oke. gitu buat dia. Sebelumnya kan kalau nggak salah WA Bunda Betul, ya pagi-pagi betul. ya. Itu jam berapa? Jam 9, jam Jam berapa? 9. Oke. Karena saya merasa Bun, istri saya udah dalam kondisi yang Masih normal ya, sakit. masih Iya, normal kan masih awalnya normal. masih Awal normal minta makanya kelancaran aja gitu iya kan, waktu minta itu restu gitu ya pagi-pagi Bun Pak ya. Denny WA saya ya, boleh dilihat ya pemirsa Betul, betul. podcast minta doa istri waktu Mau jam lahiran, mau betul, lahiran betul, jam 9 gitu ya. betul. Dan saya jawab ya, saya ridho, saya Ridho, doakan. Tapi iya. ada WA lain dari Bunda Dina? Ada lanjutan dari Bunda Dina. Bunda Dina akan lebih senang lagi, lebih ridho lagi kalau saya berhenti merokok. Sebenarnya waktu itu udah mulai melunak Bun, cuman rasa ngeyel tadi itu masih ada Bun. Di jam 9, Di jam 9 pada itu saat masih istri masih kontraksi pun masih padahal Pak Denny udah nulis, lihat deh, insya Allah siap. siap, betul. Makanya ada yang bahasa insya Allah tuh memang buat mending ya. Iya, betul. Mending di awal insya Allah siap, bukan siap insya Allah gitu ya. Dan saya boleh sedikit cerita ya Pak Betul, Denny. Bun. Waktu kamu lagi ngalamin kontraksi, memang Pak Denny tuh WA saya pagi-pagi dan minta doa serta ridho gitu ya, untuk kelancaran Bunda Yuli saat itu. Tapi entah kenapa tangan saya tuh digerakkan sama Allah ya, boleh dilihat WA-nya. Tiba-tiba saya bilang, andaikan anak yang lahir itu adalah laki-laki. Oh iya Bun, betul, betul. Betul? Siapkah untuk menjadi teladan yang baik buat anak? Dan kita berada di dunia pendidikan. Istrimu orang baik, lagi jihad di dunia pendidikan. Dan saya berharap bisa berazam untuk berhenti. Saya WA ya. Dan memang saya menginginkan banget anak laki-laki Bun. Pengen. Sangat menginginkan anak laki-laki gitu Bun. Di posisi yang apa? Yang memang waktu saya WA Bunda itu, karena belum lahir kan Bun ya. Betul. Itu jam masih kan. 9. Tapi Bunda tuh menjawab SMS saya itu andaikan apa Iya, anak laki-laki. laki-laki. Soalnya Bunda tuh tahu bahwa anak saya itu yang akan lahir laki-laki gitu Bun. Dan hati saya sangat menginginkan laki-laki. Di situ saya mulai melunak. Karena saya juga ngomong bicara jangan ada Tuhan kecil di hati kamu lah. Itu Bun, yang menari-nari di pikiran saya, yang jadi terus terus membuat hati saya lunak itu Tuhan kecil Bun. Dan Tuhan kecil itu rokoknya. Oke. Sampai di jam Akhirnya lancar kan sebenarnya, dari jam 9 itu lancar kan. lancar Bun, pembukaan normal 1 Walaupun jam sekali ibaratnya saya WA itu Bapak masih bilang insya Allah siap dan itu masih ada. masih ada. Oke. Dan ngeyelnya saya masih Masih melakukan juga itu ketika menunggu Bu Yuli. sebelumnya Bun, sebelum saya WA masih. Oke, masih. Sebelum saya WA masih. Dan di antara itu tuh masih antara pengen beli lagi karena itu udah habis di rokok yang bungkusan pertama udah habis Bun. Cuma di rumah ada 2 batang kalau nggak salah. Ya masih ada 2 batang di rumah Bun. Dan itu sempat terkonsumsi juga di sore itu gitu Bun. Berhenti. Jadi gini Bun, niatin berhenti tapi ntar ini tanggung 2 batang lagi gitu Bun. Oh, jadi udah siap kalau masih ada 2 batang. Keluar yang itu ya. 2 batang udah kebeli gitu Bun. Udah kebeli. Jadi ya itulah pintar ya. makalnya saya gitu Bun. Jadi Oke. ntar lah Bun 2 batang habisin Makanya dulu kalau gitu. emak kayak gitu ya. Udah pokoknya ngeri Bun. Nah, ya itunya saya di Karena situ. lu Bun. bilang siap insya Allahnya bener buat dipending. Itu sayang 2 lagi gitu Bun. Oh, Dalam sayang. hati ada perasaan betul. begitu ngeyelnya saya Bun ya. Aduh, ngaku ya sekarang. Baru saya baru tahu tuh ya cerita ini nih. Gimana Ada 2 batang lagi Bun. ya?
Ada bun batang lagi di Oke. situ. Sampai akhirnya Sampai akhirnya ternyata tidak lancar setelah itu. jadi stuck bun. Hmm. Stuck di pembukaan ke-7 sampai bidan bingung. Dari pagi yang harusnya pembukaan udah jam, bahkan si bidan ini tuh memprediksi jam 3. Jam 3 Jam tuh 11 sayang. teh harusnya udah Bukan, mulai. iya jam 11 tuh udah lahiran dan dilambat-lambat tuh jam 3 tuh udah beres semua di Iya. asar tuh. Sampai-sampai di asar ternyata pembukaan stuck aja di 7 bun. Itu stuck di 7 karena Sampai pikiran saya stuck di 2 batang lagi gitu bun. Mungkin itu gitu bun ya. Ya itu bun. Nah, setelah Dan eng gitu ya. jam 6 bun Jam 6 masih stuck di 7 dan bidan nggak maju-maju. Akhirnya ambil keputusannya. bidan langsung panggil saya dan di situ mulai gemeter semua badan saya bun. Mulai berpikir kalau ini nggak main-main lagi gitu bun. Ini bukan main-main lagi. Bidan panggil saya dirujuk ke dokter. Yang tadinya awalnya bisa ditangani Baik-baik saja, Bu. baik-baik Baik-baik saja, Bu. akhirnya karena nggak ada perkembangan, nggak ada maju pembukaan, dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit. Oke, terus Tapi si bidan ini sebenarnya tahu kalau si dokter yang handling Yuli itu dokter yang kebiasaannya sesar. Mm-mm. Maka dialihkan ke dokter yang menurut dia ini dokter aman. Jadi Oh, oke. nggak langsung ke sesar gitu. Mm-mm. Pada Nah, kenapa nih takut disesar nggak cukup duitnya? nah itu Karena kebanyakan rokok jadi itu jadi Bun. untuknya buat normal gitu ya. Jadi gemeterannya mana nih? Saya pengen tahu gitu ya. Nah. Gemeteran mau bayar sesar atau gemeteran dia pengen melahirkan? Itu salah satu Oh, dua-duanya. salah satunya Bun. Jadi kalau saya berpikiran Karena beda banget gitu antara biaya sesar sama biaya itu kan. Betul, Oke, Bun, terus betul, lanjut. nah jadi dan memang udah jadi ketentuan Allahnya waktu itu Sesar. ketika akhirnya. dibawa ke rumah sakit tuh si dokter yang biasa handling itu nggak ada, yang disarankan sama si Ben itu nggak ada, dan Nggak ada. ada tuh memang dokter yang memutuskan langsung sesar di waktu itu juga Bun. Tapi memang kondisi juga bukan karena dokter itu fokus sesar ya, tapi kan Bukan sih Bun, pasti juga ngelihat memang pasien melihat pasien nggak nggak ada nggak nggak ada majuan perkembangan, lagi. betul, Bun. Oke, terus Oh, akhirnya diputuskan lah. diputuskanlah harus tanda tangan sesar. Sementara jujur Biayanya dari nggak segi ada. biaya juga Bun memang nggak ada sama sekali, bukan nggak ada sama sekali ya. Ya Ya, mungkin memang kan cukup untuk di bidan di kan? bidan Ya, begitu Bun. baik. Sementara untuk tindakan sesar saya harus deposit 6 juta Bun. Oke. Itu memegang uang 1,5 juta Bun. Jadi deposit harus 6 juta, 1,5 juta. sedangkan pegangan hanya 1,5 juta Bun. Masya Allah. Tapi ya udah, sudah nerima semua gitu kan. Udah nerima Sampai akhirnya semuanya. dapat info dari siapa? Sampai akhirnya dapat info dari Karena gini, ketika Bu Yuli masuk rumah sehat ya, rumah sakit untuk dirujuk ke sesar, memang ada pemberitahuan waktu itu kan di grup sekolah gitu ya, minta doanya Bunda Yuli. Dan kita dengan kekeluargaan yang sangat luar biasa, Betul, ada Bun, yang betul. mengantar ke Ada. rumah sakitnya, dan kami juga melakukan langkah langitnya, yaitu ibaratnya sampai ngaji bersama Betul. di rumah masing-masing untuk keselamatan Bunda Yuli gitu, kita langitkan dengan doa. Memang namun memang setelah itu saya WA seseorang dan itu disampaikan kepadamu. disampaikan. Saya langsung Bun, tuh dari Bunda Dina apa? Mm. Tuh dari Bunda Dina itu sedekah sama minta mohon ampun sebanyak-banyaknya. Di situ saya nggak tawar-menawar lagi, yang lagi Bun. Saya Salat tobat. sedekah Bun. Mm. Saya ambil uang yang karena yang 1,5 juta itu dideposit Bun ya. Dideposit, saya ambil yang ada di saku saya, yang sebenarnya itu buat makan nanti malam gitu Bun. Mm-mm. Semuanya Bun saya ambil. Saya lari, saya cari yang minta-minta, ternyata ada di jalan Bun. Saya kasih lillahi ta'ala. Saya Lalu sholat ke tobat, masjid. baru saya ke masjid. Waktu itu antar ketemu, Posisinya Bunda Yuli sudah mau masuk sudah ruangan saya tanda tangan Bun untuk operasi. untuk operasi. Oke. Untuk operasi sudah tanda tangan, semuanya sudah saya pertanggungjawabkan, deposit dan lain-lain sudah saya pertanggungjawabkan gitu Mm-mm. Bun. Dan total semuanya tuh pas itu diperkirakan sama mereka tuh, saya tanya juga kan, Mm-mm. kalau sesar ini habis berapa? Kurang lebih 26 juta harus saya 26 siapkan. juta. Oke. Harus saya siapkan. Udah saya masuk ruangan dulu.
ruangan Yuli dulu, saya ketemu dia dulu, saya pelukan, saya minta maaf, saya saling apa ya, saling buka, saling ikhlas dulu, minta maaf gitu ke berdua, kita pelukan, kita sama-sama kita tobat gitu, semuanya. Dia udah langsung Pakai. naik kursi roda, Bun. Udah dia berangkat ke ruang operasi. tes operasi. Saya teringat dulu dari Bunda, setelah tobat yang banyak gitu, Bunda, gitu, sedekah dan tobat yang banyak, setobat-tobatnya gitu Dan kan. Dan berazam untuk berhenti itu, Bun, berhenti merokok. dan Saya tidak ditunda lagi, enggak, Bun, tidak ngeyel lagi, enggak. jadi langsung dikerjakan hari itu juga. Yang 2 batang di rumah dibakar, Bun. Oke. Dibakar di sini apa Enggak, dibakar Bun, di dibakar luar? di itu, Bun, Tempat sampah. kebakaran, Bun, Oh, tempat oke, sampah. siap. Lalu Eh, dan apa yang terjadi? dia Bunda naik, Yuli memang udah masuk, Bun. Iya, saya posisinya memang sudah masuk ke ruang transit itu, transit orang yang mau operasi, Iya. dan saya pun sudah ganti baju pakai baju operasi waktu itu. waktu saya sholat, Dan jadi posisinya lagi ini ruangan operasi sudah begini, ini posisinya masuk ke masjid. masuk ke masjid, Ya. Bun. Jadi saya memisahkan diri waktu itu, kita udah pelukan, kita Ya, udah intinya pelukan, udah masuk. kamu duluan, kamu ke masjid dulu. Oke. Dan Nah, disitulah disitulah, minta tolong sama Allah. disitu saya ketemu Allah. Saya ketemu Allah. Janji sama Allah. Gak pengen kehilangan istri saat itu. Anak saya, anak yang ditunggu-tunggu. Dan mulai menyadari nggak apa yang Pak Denny lakukan dengan istri selama ini karena keegoannya gitu ya. Sad- Dan tidak peduli kerja atau tidak kerja, dan akhirnya Iya. ambil nggak adil buat Bunda. Itu ditunjukin semua. Ditunjukin semuanya. Dan akhirnya berazam. Saya tobat, Berhenti. tobat. Ya, saya berhentinya. Karena saya diperlihatkan ada di posisi yang bukan masalah uang, Bun. Oke, uang 26 juta waktu itu juga berat bagi saya. Tapi apalah itu 26 juta kalau istri saya nggak ada, kalau anak saya nggak ada. Sementara sesar itu kan yang dijelaskan ke saya, Bun, bukan sesar ini begini, bukan, Bun. Dokter itu, sesar itu gimana kalau terjadi pendarahan. Dan yang mereka jelaskan ke saya tuh Nggak bagus-bagus malah. kematian, Bun. Oke. Bapak siap nggak? Siapa yang siap, Bun? Saya harus kehilangan orang yang saya cintai. Cinta sekarang. Cinta Bun. banget. Cinta. Kalau ditanya sama rokok sekarang cintaan mana? Cinta dia, Oh, Bun. oke. Udah nggak cinta sama orang, udah putus Iya, sama putus orang. ya. Putus. Cerai. Cerai, Bun. Udah ke pengadilan ya. Lupa. Di situ Masya saya ketemu Allah. Allah, benar-benar ketemu Allah. Dan minta maaf sungguh-sungguh. Minta maaf, Sujud. sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi Bunda Yuli ketika di posisi sedang di masjid? Apa yang terjadi di ruang operasi? Waktu itu posisinya saya sedang merasakan sakit yang sesakit-sakitnya yang belum Iya. pernah saya rasakan sebelumnya, karena di Persalinan yang pertama persalinan nggak yang masalah. pertama itu lancar sekali, Iya, cuman lancar, hitungan Bu, beberapa lancar banget. jam keluar gitu. Cuman ini yang sekarang itu yang dahsyat banget, yang sakitnya kok dulu mah nggak sesakit ini gitu ya. Nah, waktu itu saya sudah masuk ruangan, udah ganti pakai baju operasi gitu ya. Teman, ini luar biasa pelayanan dari pihak rumah sakitnya itu bagus sekali. Ramah-ramah Hari- perawatnya. Dokter menjelaskannya tentang kematian, kamu mah ketemunya Dengan baik banget. Iya. Perawatnya 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 baik. gimana Ya, sebetulnya ceritanya? dari bawah itu pelayanannya tuh panggil ke kita itu sayang gitu ya, maaf ya ini misalnya disuntiknya ini agak sakit atau gimana gitu. Feeling kan kalau digituin jadi Ya, terenyuh lah ya, jadi gitu. agak-agak enak lah ya kontraksi itu terus. Nah, terus dari bawah tuh emang gitu. Terus saya bilang sama perawatnya, bisa nggak ini mulesnya itu dihilangin gitu. Terus perawatnya malah ketawa gitu, yang nggak bisa lah, ini kan udah bawaan bayinya gitu. Iya. Nah, udah akhirnya Karena itu mulus Iya, hebat sekali. luar biasa banget itu. Oke, Nah, terus? ini perawatnya nanya, ibu pengen ngeden nggak?
Ya pengen, tapi kan nggak boleh gitu. Mm-mm. Apalagi ini tindakannya udah fix Mau operasi. mau operasi. Oke. Nah, setelah dia terakhir nanya lagi, mau pengen ngeden nggak? Iya pengen. Perawat itu telepon temennya. Mm-mm. Setelah ditelepon datang 3 orang perawat, dicek pembukaan. Ini pembukaannya udah lengkap. Gitu. Cek Mm-mm. lagi sama yang kedua. Oh Lengkap iya, juga. ini kepalanya juga udah keluar. Langsung lengkap bun, dari Mm-mm, start langsung lengkap. Nah, Oke. Nah, terus saya kan bisa salah tindakan gitu ya. Ini gimana sih? Katanya harus sesar. Mm-mm. Terus kenapa harus jadi dipaksa harus normal gitu ya? Mm-mm. Maksudnya gak udah sah, cek lah, cepet lah gitu. Udah pengen keluar gitu ya. Pengen keluar gitu. Gak ngerasain sih gitu. Kalau bapak mau ngerasain coba ke Korea tuh ada ya dimasukin ke kabel rasanya kontraksi gitu ya. Ada nyobain Maya. Masya Allah. Tapi kudu sayang. Sayang bu. Masya Allah. Terus Saya kan terus ngobrol aja gitu ya biar ngilangin Mm-mm. sakitnya. Kebetulan itu yang nanganin saya itu belum menikah gitu. Tapi pelayanannya kayak yang udah merasakan gitu. Nah, pas yang ketiganya saya Iya. dicek lagi sama orang yang ketiga, perawatnya langsung pecah ketuban Oke. di situ. Posisi Pak Denny lagi di bawah Lagi di sujud. masjid. Ini di ruang operasi. Di ruang operasi. Oke, terus akhirnya Nah, setelah itu langsung telepon dokter. Waktu itu juga saya juga malahan dengar dokter ini pasien yang tadinya mau operasi nggak jadi, bayinya udah keluar. Terus dokternya jawab, ya gak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kan bisa dokter keluar. udah siapin ya. Iya, Oke, dan itu keluar lancar. keluar Lancar. 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 Dan bayinya Banyak laki-laki Laki sesuai dengan yang kita inginkan. inginkan. Dan sesuai dengan di WA bunda itu laki. Itu bun. takbir. Allah. Allahu Akbar. Dan Pak Denny ketika itu naik ke atas belum tahu atau Masih. bagaimana tuh? Pas Waktu itu udah keluar akhirnya. setelah melaksanakan ini perasaan nih bun ya. Setelah melaksanakan yang bunda arahkan waktu itu, saya benar-benar nerima apa yang bunda arahkan. Saya benar-benar terima, termasuk yang dari sedekah itu ya bun ya. Saya sedekah sebanyak-banyaknya gitu. Sedekah, sholat Sholat tobat, tobat, berazam, Azam mengubah kebiasaan juga kebiasaan tersebut. tersebut bun. Saya naik ke atas, Pas tapi ke atas. udah plong sih, hati udah plong. Saya Tadinya waktu itu mau tahu istri udah kelar apa belum gitu ya. gitu bun. Dioperasi Ya gitu. dioperasi, aku minta sama lu ya Allah, kalau memang ini jadi jadi wasilah untuk kelancaran istri saya dalam operasi sesar, karena resikonya yang udah dijelasin tadi bun. Ngeri gitu dengernya gitu bun, resikonya. Terus akhirnya Saya udah singkat bener-bener cerita. tobatnya udah. Saya ke atas, baru nyampe lift, ada keluarganya Bu Yuli, ya saya kata gitu bun. Selamat Pak, anaknya udah keluar kemana bun? Udah keluar, udah lahir, disesar kata gitu kan. Enggak, keluar sendiri. Masya Allah. Di situ bun, di situ saya ngerasanya Pertolongan Allah dekat ya. peluk saya. Yang bikin gak dekat tuh karena kekerasan hati kita, betul. Masya Allah, udah dipeluk dong istrinya bilang. Masya Allah. Di situ saya ngerasa perjalanan spiritual saya tuh benar-benar udah sampai di, kalau itu ada kan kayak yang Allah tuh lulus saya tuh rasa dipeluk sama Allah bun. Oke. Dan memang ketika doa kita ketika kita niatnya baik, sungguh-sungguh, dan doa kita itu doa paling cepat ijabah saya bun. Doa tercepat. Doa tercepat ibadah. Saya doa Karena di selama sini. ini kadang-kadang minta ini kok lama nggak nyampe iya, gitu ya. Betul. Kok itu doa tercepat pakai wus kayak gitu. Kayaknya lebih cepat dari wus itu bun. Saya sampai ke atas udah langsung. Nggak ada nyampe 30 menit. Kalau Betul, bus kan mau dari Padalarang Di ke Jakarta 30 menit. Ini belum nyampe 30 menit. Cepat Allahu kilat bun. Akbar. Masya Lahirannya Allah. dengan lancar. Dan nah itu yang lucunya ini bun, yang sedekah itu bun. Aku kan uang udah didepositin semua ya bun ya. Caranya udah plong gitu. Istri udah lahir gitu. Pas Dede udah dirawat di sama perawat gitu di box gitu kan. Saya
ngambil uang lagi gitu kan, uang udah nggak ada, ini malam makan apa, dia belum makan Mm-mm. dari udah kontraksi gitu ya Bun ya, Mm-mm. saya juga udah kelelahan kesana kemari, Iya. jadi uang udah nggak ada ya, tiba-tiba ini ada yang ngasih itu apa makan ayam bakar sama nasinya 2 kotak, Hmm. dua banyak lah Bun, banyak banget. Mm-mm. Ya Allah, ini berkah sedekah itu yang tadinya mau beli jadi ada Bun. Ada Kita disiapkan. sampai makan Jadi sampai doa tercepat lagi, cepat itu tercepat Bun. lagi. Wush, wush, Bun, wush. Bun. Ntar doanya namanya doa wush, wush, wush gitu ya. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah dari podcast DKA kali ini kita bisa belajar banyak ya. Bahwasanya Allah itu dekat ketika kita sungguh-sungguh berdoa, berazam kepadanya. Bisa dilihat dari kronologis bahwa ada doa istri yang taat, yang sabar menghadapi pasangannya, itu nggak mungkin Allah nggak dengar. Cuman Allah dengarnya tepat pada waktunya. Hingga akhirnya Allah memberikan cahaya-cahayanya, God sign-nya dari berbagai cara. Termasuk salah satunya adalah ketidakmudahan dalam persalinan yang awalnya lancar, dibikin tidak lancar. Itu cara ternyata Allah menjawab doa. Nah, termasuk juga God sign yang diberikan kepada kita lewat wasilah-wasilahnya. Maka saya pernah mendengar guru saya mengatakan ketika berada di Turki ya, bahwasanya doa orang tua adalah yang menghantarkan kita ke dunia. Dan kita perlu ridho dari orang tua kita. Tapi guru adalah yang menghantarkan kita sampai akhirat. Maka perlu cari tahu di mana ridho dari guru-guru kita. Ya, maka ketika ridho dari guru kita keluar dan memberikan wasilah dengan wawasannya, dengan ibaratnya petunjuk-petunjuknya, ketika dilaksanakan dan dipraktekkan, maka itu menjadi wasilah untuk selamat, ya, bukan hanya untuk menuju akhiratnya, tapi wasilah untuk selamat di dunia. Dan Pak Denny akhirnya tidak menunda lagi, tidak mengeyel lagi tentang petunjuk-petunjuk itu, ya, karena memang yang harus kita banyak perlu pelajari dalam kehidupan ini, nggak sekedar ridho pasangan kita, ridho orang tua kita, dan kita perlu meneliti keridoan guru-guru kita. Itu yang saya lakukan. Kadang-kadang guru mendidik kita sangat menyakitkan. Namun ketika kita samina wa atona, guru sebenarnya tahu di mana letak surganya kita, baik untuk kita di dunia maupun di akhirat. Maka dari podcast Dunia Keluarga Ajaib ini kita bisa ambil kesimpulan, ketika ilmu dihantarkan kepada kita, janganlah ditunda-tunda. Jangan sampai Allah paksa untuk kita mempraktekannya. Demikian bersama saya dengan Bunda Dina. Semoga yang mendengar podcast kali ini bisa merubah suatu kebiasaannya, karena Allah akan merubah nasib secepat. Pak Denny dirubah darinya sesar jadi normal dengan cara wush gitu ya, sampai dapat makanan perlu pun wush lagi, cepat lagi. Ya itu karena memang benar-benar bersungguh-sungguh mempraktekkan ilmunya. Karena jika nggak praktek, nggak ngefek. Bersama saya dengan Bunda Dina Indriani, sampai jumpa di prakteker selanjutnya di podcast Dunia Keluarga Ajaib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Di ruang tamu kita berkumpul, tawa dan canda tak pernah kempul. Dunia luar boleh berubah, tapi di sini rasa sentosa. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung, dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat,
Kasihmu indah dalam pelukan mesra. Setiap saat bersamamu hiasi